Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mami Yati Channel. Mami akan sajikan sebuah kisah intrik dan perselingkuhan dalam novel yang berjudul Cinta yang Terenggut. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi bab selanjutnya. Selamat menikmati. Seorang wanita berparas cukup cantik membukakan pintu. Suara lembutnya bertanya pada tamu-tamunya, siapakah yang mereka cari? Saya ada perlu dengan Reni. Mbak, siapa? Saya Anet, dan ini anak saya Dani, jawab Anet, memperkenalkan dirinya. Kelihatannya nama-nama yang disebutkan Anet tidak familiar di telinga Reni. Dahi wanita itu mengernyit menunjukkan rasa asingnya. Siapa ya? Di mana kita berkenalan? Saya akan menjelaskannya, tapi sebelumnya boleh kami masuk? Oh ya, sampai saya lupa mempersilahkan Mbak. Masuk, silahkan, katanya ramah. Anet dan Dani masuk. Mereka duduk bersisian, menghadap sang tuan rumah. Sekilas, Anet memperhatikan keadaan di sekitarnya. Tidak terlalu mewah, perabotan yang nampak penataannya pun terkesan rapi. Sebentar ya. Terima kasih Reni, tak perlu repot-repot menyuguhkan minuman, karena kami tidak lama dan saya ingin langsung bicara pada permasalahannya, ucap Anet tegas. Reni tertahan di tempat duduknya dan siap mendengarkan apa yang akan disampaikan tamunya. Sikapnya terlihat tenang meskipun diliputi rasa penasaran. Tentunya Anda mengenal Faisal. Dia adalah suami saya, sekaligus ayah Dani. Kedatangan kami kemari jelas berhubungan dengan Faisal. Anet berusaha setenang-tenangnya mengawali pembicaraan penting di antara mereka. Justru kekagetan terlihat pada pihak tuan rumah. Kami sudah cukup lama berumah tangga, sekitar 17 tahun. Waktu yang cukup panjang untuk mengenal kepribadian masing-masing. Dan terus terang, saya melihat perbedaan menyolok. Faisal sekarang dengan Faisal yang saya kenal 17 tahun yang lalu. Sekilas, Anet menggambarkan kondisi Faisal pada masa mudanya. Dan pada masa perkawinan mereka, suaminya itu dapat disebutkan bersahaja, tidak memiliki apa-apa selain cintanya pada Anet. Perekonomian keluarga ditunjang sepenuhnya oleh keluarga orang tua Anet. Lambat laun, Faisal menunjukkan kemampuannya dalam menghidupi istri dan anaknya. Karirnya pun berkembang cepat setelah keluarga Anet membiayai studinya. Hingga saat ini, mereka hidup mapan dan berkecukupan. Anet pun bahagia hidup bersama suami dan anaknya sampai didengarnya berita penyelewengan Faisal. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa pada kasus ini. Entah Faisal, saya, ataupun Anda. Barangkali juga kita semua bersalah. Dan saya sudah merenungkan banyak hal dan mempertimbangkan segala sesuatunya. Hingga pada suatu keputusan. Anet terdiam, melirik Dani yang menganggukkan kepalanya, bertanda setuju. Saya ingin menasihati Anda, supaya bicara dengan Faisal dan meminta pertanggungjawabannya. Mama? Dani menolak kaget, tidak mengerti maksud ibunya yang sebenarnya. Begitu pula dengan reaksi Reni. Kekagetan dirasakan bertubi-tubi setelah mengetahui tamu-tamunya tak lain adalah anak dan istri kekasihnya. Sekarang dia dihadapkan pada keinginan Anet yang ganjil baginya. Mama sudah merenungkan keputusan ini dengan sebaik-baiknya, Dan. Papamu harus menikahi Reni untuk menunjukkan tanggung jawabnya. Dia tak boleh pengecut, hanya bisa sembunyi-sembunyi berhubungan dengan Reni. Kamu tidak mau mempunyai ayah seorang pengecut, bukan? Artinya, Mama bersedia dimadu oleh Papa. Papa menikah lagi.
Tentu saja tidak, Dan. Mama sudah patah arang. Mengertikah maksud Mama? Sejak Mama dengar dia menyeleweng, perasaan yang ada di hati Mama sudah lenyap. Mama jadi kasihan padanya, dan tak cukup berharga bagi orang seperti ayahmu itu dipertahankan. Mentang-mentang dia sekarang sudah berhasil, diabaikan begitu saja pengorbanan dan kesetiaan Mama. Dia kira Mama akan patah hati? Tidak. Dani terengah, mata Anet berkilat-kilat, suaranya meninggi, raut wajahnya begitu percaya diri. Dengan gerakan halus, kepalanya dipalingkan ke arah rivalnya. Reni, Anda jangan terdiam. Jangan berdiam diri saja menghadapi Faisal. Pasti Anda tahu kalau Faisal sudah berkeluarga, bukan? Lantas, apa tujuan Anda sendiri menjalin hubungan dengan Faisal? Hanya sekedar bersenang-senang belaka? Saya tidak percaya itu. Dimanapun seorang gadis pastilah mendambakan perkawinan dan status yang jelas. Berjuanglah Anda ke arah situ. Saya sudah memberikan peluangnya, bukan? Peluang itu harus Anda gunakan sebaik-baiknya. Hanya membujuk Faisal saja. Tidak terlalu sulit, bukan? Anda tidak bisa mempergunakan kemampuan Anda dalam meluluhkan hati Faisal, kata Anet menyarankan. Saya mengerti Anda saat ini kebingungan bicara. Iya, keadaan yang Anda hadapi begitu mendadak dan tak terduga, bukan? Yang jelas, persiapkan diri Anda menjadi Nyonya Faisal yang sah, karena saya sudah memberi restu dan peluang ke arah itu. Selamat berjuang. Anet mengakhiri kunjungannya dengan mengisyaratkan Dani untuk mengikutinya keluar. Tunggu. Akhirnya Reni melontarkan suaranya sebelum tamunya pergi. Apakah Faisal tahu Mbak mengetahui hubungan kami dan menemui saya? Oh, tidak. Rasanya lebih baik dia tak tahu tentang kunjungan kami. Itu kalau Anda ingin memuluskan bujukan agar Faisal mau menikahi Anda. Biarkan dia memutuskan apa yang diinginkannya tanpa tahu, tanpa campur tangan, dan peluang yang sudah saya berikan pada Anda. Apakah Anda tidak penasaran ingin tahu bagaimana keputusan Faisal? Apakah dia cukup jantan dan dapat menunjukkan cintanya dengan menikahi Anda? Seulas senyum sinis tersungging di bibir Anet. Namun, tak dibiarkan Reni berlama-lama menafsirkan saran dan senyumannya. Dengan bergegas, tubuhnya dibalikkan, dikamitnya Dani keluar dari rumah Reni. Seperti yang diduganya, Reni tidak memanggilnya untuk kedua kalinya, sebab memang saran dan petunjuknya begitu transparan. Sayang bagi Dani tidak. Pembicaraan yang didengarnya sungguh di luar dugaan. Memang, dalam perjalanan, ibunya tidak menjelaskan apa saja yang akan dibicarakan dengan penghancur keluarganya itu. Dan sikap diam Dani mengira ibunya akan mengoceh, menasehati, dan mengancam Reni. Entah apakah dengan sikap lunak, wajah bersimbah air mata, atau teriakan histeris. Ternyata tidak satupun dari perkiraannya yang terjadi. Malahan ibunya memberi peluang pada perempuan itu untuk menikah dengan ayahnya. Dani benar-benar tak mengerti. Mama, panggilnya tak sabar. Mama sadar akan apa yang sudah Mama lakukan. Apa kamu menyesal dengan keputusan Mama, Dan? Kamu tak ingin berpisah dengan papamu? Mama tidak bermaksud demikian. Saran Mama padanya hanya untuk mengetahui apakah keputusan papamu. Mama ingin tahu seberapa pengejutnya papamu. Paham? Kalau memang akhirnya papamu memutuskan untuk menikahi Reni, praktis kami bercerai. Tapi bukan berarti kamu berpisah dengan papamu. Kamu bisa ikut papamu. Oh, tidak, Ma. Dan ikut Mama. Dani tidak mau ikut papa kalau memang akhirnya papa dan Mama bercerai, kata Dani melontarkan pilihannya.
Anet menghela napas berulang kali. Kelak, dia akan tahu kemelut yang dihadapi bisa membuatnya sesak napas. Sorenya, seperti tidak terjadi apa-apa, Anet berusaha bersikap wajar terhadap Faisal. Ketenangan mempengaruhi Dani yang diam-diam memperhatikan ayahnya. Faisal sendiri tidak menyadari dirinya menjadi pusat perhatian istri dan anaknya. Malam semakin larut, hati Anet semakin gelisah, terpikirkan olehnya untuk tidur di kamar Dani. Hanya saja alasan yang tepat belum didapatinya. Diliriknya Faisal yang asik menonton televisi dengan komentar di sana-sini. Dilihatnya Faisal menguap lebar-lebar. Itulah pemandangan yang dinantikan dan diharapkan. Faisal mengantuk dan tertidur lebih dulu. "Kamu masih mau nonton TV, An?" "Iya, filmnya seru," jawabnya bersemangat. Faisal menyerahkan remote TV pada istrinya dan masuk ke dalam kamar. Leganya Anet ditinggal sendirian. Meski ia sebenarnya tak serius mengikuti jalan cerita dari tayangan film di TV. Ditahan-tahankan dirinya berada di depan TV dengan mata selalu melirik jam dinding. Setelah dirasakan waktunya cukup lama, membuat Faisal terlelap, Anet menyusul ke kamar dengan kaki berjinjit agar suara langkahnya tidak terdengar. Nampak Faisal sudah terlelap dengan dengkur halusnya yang berirama. Anet berjalan pelan-pelan. Hati direbahkan tubuhnya di atas pembaringan. Tubuh Faisal yang menelentang di tengah membuat tubuh Anet mepet di tepi pembaringan, dan hal itu membuatnya tidak nyaman. Ketidaknyamanannya bertambah saat tubuh Faisal bergerak ke arahnya dan tangannya menjangkau pinggangnya. Apakah Faisal berpura-pura tidur? Padahal sebenarnya tidak. Sal, panggilnya hati-hati. Ada apaan? Nah, betul kan? Faisal menyahut, berarti dia belum tidur. Anet kebingungan menjawab pertanyaan suaminya. Mengapa ia memanggil Faisal dengan cepat? Pikirannya mencari alasan. Sal, sudah lama aku tak menjenguk orang tuaku. Kalau besok aku jenguk sekalian bermalam di sana, kau tak keberatan bukan? Hanya semalam saja, Sal. Ya, boleh. Apakah Dani ikut? Tanyanya lagi. Ya tidak, Dani tidak ikut. Masakan anak laki-laki ku ajak. Lagi pula hanya semalam kok. Jawab Anet mendapat gagasan dari pertanyaan suaminya. Ya, dia menginstruksikan Dani untuk mengamat-amati tingkah laku ayahnya selama ditinggalkannya. Lamunannya terusik ketika dirasakan tubuhnya didekap. Jantungnya berdegup kencang. Dibayangkan lagi kejadian semalam akan berulang. Bagaimana cara untuk mengantisipasi? Aku mengantuk, Sal, bisiknya seraya menyentuh kelopak mata Faisal dengan jari jemarinya. Anet menunggu dengan tegangnya. Apakah Faisal akan melakukan sesuatu? Tangannya masih melingkari pinggangnya. Lambat laun, ketegangan Anet mengendur setelah diyakininya Faisal telah mengantuk berat dan sempat memeluknya tanpa tindakan lanjutan. Untuk beberapa saat lamanya Anet terjaga, tapi karena tidak ada gerakan khusus mengarah pada apa yang dicemaskan, lama-kelamaan matanya mulai mengantuk, hingga Anet tertidur pulas dalam dekapan suaminya. Tidak biasanya, Anet berkunjung sekalian bermalam ke rumah orang tuanya. Ayah dan ibunya menyelidik, curiga kalau Anet bertengkar dengan suaminya. Tapi dengan manis, Anet menyatakan kepergiannya direstui suaminya dan mereka tidak sedang bertengkar. Selagi asik-asiknya Anet berbincang-bincang dengan ayahnya sekitar bisnis keluarganya, ibunya memberitahukan ada telepon dari Dani.
pasti Dani akan memberikan laporan setelah tadi pagi Anet memaparkan rencananya. Ada apa, Dan? Mah, Papa tak ada di rumah. Papa menginap di rumah Reni. Baru saja Dani menelpon teman Dani. Masakan papamu terang-terangan begitu? Dia kan tahu kamu ada di rumah. Kok berani-beraninya tidak pulang? Tanya Anet dengan suara rendah agar tidak terdengar orang tuanya. Papa tidak tahu Dani ada di rumah. Begini ceritanya, Ma. Tadi pagi, setelah Mama pergi, Dani punya gagasan hebat. Terus Dani telepon Papa, minta izin menginap di rumah teman, dan sekalian Dani mintakan supaya Papa tidak memberitahu Mama. Papa mengizinkan. Nah, agak malaman, Dani pulang ke rumah, Ma. Rumah kita terkunci, gelap lagi. Untung Dani bawa kunci duplikat, jadi bisa masuk ke dalam rumah. Rencana Dani, kalau tengah malam Papa pulang, Dani mau bilang kalau nginapnya batal. Tapi sampai sekarang Papa belum pulang, Mah. Cerdik juga kamu, Dan. Mama saja tidak berpikir sampai ke situ. Rupanya papamu memanfaatkan Mama dengan... Biarlah kita lihat hasil kerja perempuan itu, jawab Anet dengan geramnya. Mereka berbincang lagi mengulas perkembangan yang terjadi. Ada apa Dani menelpon? Tanya ibunya menyelidik. Biasa, bertanya kapan saya pulang, Ma. Buntut-buntutnya minta tambahan uang saku karena ada barang yang diincarnya. Kata Anet berkeluh kesah dengan mimik kesal. Kita teruskan pembicaraannya nanti ya, Pak. Sampai di mana? Tanyanya sambil mengingat-ingat. Ayahnya menyebutkan topik terakhir yang mereka bicarakan. Maka bergulirlah pembicaraan di sekitar bisnis. Ayahnya yang adalah agen pemasok kebutuhan bahan pangan. Semasa gadis, Anet pernah membantu ala kadarnya, karena ayahnya tidak mengizinkan ia membantu serius supaya kuliahnya tidak terganggu. Kalau sekarang, Anet menaruh minat. Ayahnya menyambut baik. Pada saat itu, beliau sedang memikirkan penerusnya. Suatu kebetulan bila Anet tertarik. Bukankah dengan begitu, ayah Anet tidak perlu khawatir melimpahkan usahanya pada anak kandungnya dan bukan pada orang kepercayaan. Jadilah pembicaraan mereka ibarat menurunkan ilmu dari sang ayah kepada anaknya. Dengan menggebu-gebu, ayahnya memaparkan mata rantai, perdagangan, keuntungan bersih, upaya memperbesar jaringan, teknik pemasaran, dan lain-lainnya. Anet menyimaknya dengan penuh perhatian. Ayahnya tidak tahu kalau saat ini dia mulai mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan terburuk yang akan menimpa rumah tangganya. Mereka berbicara sampai larut malam. Anet amat puas mendapat gambaran konkret dari ayahnya tentang bisnis yang akan dijalankan. Secara tersamar, Anet mengisyaratkan kesediaannya melanjutkan kepemimpinan ayahnya dengan bertahap. Setelah pembicaraan malam itu, kepercayaan Anet tumbuh. Di hadapan Faisal, ia selalu bersikap biasa. Malahan, Anet tidak berusaha menghindari suaminya di tempat tidur. Meskipun rasa muak masih terasakan, tapi ia berhasil menyampingkan perasaan hatinya untuk memperoleh tujuan yang sebenarnya melalui perjuangan Reni. Hari-hari berlalu, Anet menanti dengan sabarnya. Danilah yang tak sabar dengan mengaktifkan dirinya dalam mengamati perilaku ayahnya. Laporan-laporan yang disampaikan pada ibunya cukup memanaskan telinga Anet. Bagaimana tidak? Perselingkuhan Faisal makin menggila. Dia mulai berani menginap di rumah Reni dengan alasan tugas keluar kota. Dani mencak-mencak sendiri menyaksikan ibunya tenang-tenang saja, tidak berbuat apa-apa.
Menginjak bulan ketiga, Anet menyiapkan rencana lain karena rencana pertamanya tidak efektif. Batas waktu yang ditetapkan dalam menentukan hasil perjuangan Reni dianggapnya sudah habis. Sekarang ia harus menyiapkan rencana berikutnya. Keluhan-keluhan Dani amat mempengaruhi pemikirannya, hingga ia makin larut memikirkan tindakan selanjutnya. "Ane, aku mau bicara," Faisal berucap membuyarkan lamunannya. Sepintas bayangan tubuhnya melintas. Anet yang sedang menyisir rambutnya di depan meja rias. "Bicaralah." Anet melihat Faisal lewat pantulan di cerminnya. Raut wajah serius agak tegang dan muram. Tubuhnya menghadap ke istrinya yang membelakangi cermin. Tatapan mata mereka pun bertemu. "Kok diam? Katanya mau bicara," tanya Anet mencairkan kebekuan di antara mereka. "Begini, An, aku mau membicarakan sesuatu yang penting. Maaf sebelumnya kalau mengagetkan kamu." "Soal apa, Sal? Kok kelihatannya serius sekali?" Faisal terdiam. Dari suaranya tercekat, Anet dapat memperkirakan berita yang akan disampaikan Faisal pastilah menyangkut hubungan mereka. Mungkinkah Faisal akan mengakui penyelewengannya? "Maafkan aku, An. Aku menjalin hubungan dengan seorang gadis tanpa setahumu. Sungguh mati, aku hanya iseng-iseng saja. Tapi dia menjebakku. Sekarang dia sudah hamil, dan aku tak mungkin melepaskan tanggung jawabku." Mata Anet membesar. "Oh," bukan karena terkejut mendengar apa yang dikatakan Faisal. Keterkejutan yang dirasakannya karena perangkap Reni yang begitu ampuh. Wah, perempuan itu benar-benar hebat. Isyaratnya ditangkap sebegitu baik dan dijalankan dengan amat sempurna. Pastilah Reni sudah memperhitungkan langkah-langkahnya kali ini. Perempuan itu tak perlu merayu Faisal semanis-manisnya untuk menikahinya. Cukup dengan membuat dirinya hamil. Hai, ternyata Faisal tidak sepengecut yang kukira sebelumnya. Dia mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Teknik yang klasik dan hasilnya begitu ampuhnya. "Lantas, kau mau apa?" tanya Anet tanpa tedeng aling-aling. Suaranya terdengar biasa saja. Bagi Faisal yang sedang diburu keresahan, intonasi suara istrinya terdengar beremosi. "Terpaksa aku harus menikahinya, Ane. Tapi aku berjanji, kalau anakku sudah lahir, dia akan kuceraikan dan akan kuberikan tunjangan memadai untuk biaya perawatan anakku. Tentunya sesekali aku menjenguk mereka. Aku berjanji, An." Jangan begitu, Sal. Kasihan dia. Lebih baik aku yang mengalah. Untuk kebahagiaan kalian, nikahilah dia dan jangan ceraikan. Jadilah suami dan ayah yang baik." "Sungguh aneh, kau mengizinkan aku menikahinya?" tukas Faisal terlonjak gembira. "Bicaraku belum selesai, Sal. Ya, aku mengizinkan kamu menikahinya dengan satu syarat. Kau harus menceraikan aku." "Apa?" tanya Faisal. Kali ini lonjakan yang dirasakan mengempaskan kegembiraannya yang baru dirasakannya. "Tidak, Aneh. Jangan memberiku syarat itu. Berikan syarat yang lain. Kumohon," pintanya memelas. Anet menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ia menyatakan syarat mutlak tidak dapat diganggu-gugat. "Kalau kamu menghendaki demikian, bagaimana dengan Dani?" "Dani?
Kau boleh membawanya, aku tidak keberatan, jawab Anet menggembirakan hati suaminya. Hanya saja ada permintaan tambahan dariku. Aku ingin kamu sendirilah yang menyampaikan perkawinanmu sekaligus perceraian kita kepada Dani. Aku akan memintakan bantuan ayahku mengurus perceraian kita, jelas Anet mengacaukan perasaan Faisal. Bagaimana hatinya tidak dikacaukan? Faisal gembira mengetahui Dani tetap bersamanya. Namun, kegembiraannya menyurut seketika mendengar penjelasan Anet selanjutnya, di mana ayah mertuanya akan mengurusi perceraian mereka. Berarti dia akan berhadapan dengan laki-laki yang sangat berpengaruh dalam kehidupan pribadinya. Apakah dirinya sanggup? Aneh, tidak bisakah kita pertahankan perkawinan ini? Aku hanya sementara saja menikahi perempuan itu. Aku janji untuk menceraikan perempuan itu. Ayahmu tak perlu terlalu jauh mengetahui urusan rumah tangga kita. Pujuknya gemetaran. Jangan menganggap remeh perkawinan keduamu, Sal. Kau begitu mudah mengobrol janji akan menceraikan istrimu kelak. Kau tidak memikirkan masa depan bersama anakmu, darah dagingmu sendiri. Sudahlah, aku malas berdebat denganmu. Aku tahu kamu sudah bosan denganku. Untuk apa perkawinan ini kita pertahankan? Faisal bungkam. Anet menghela napas panjang. Aku beri waktu kamu mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum kau katakan pada Dani. Baiklah, katanya amat pelan. Anet tidak mengusik Faisal dengan mendahulunya tidur. Malam itu, Faisal sama sekali tidak menyentuhnya. Problem yang mengacaukan pikirannya dan melenyapkan hasratnya bercinta. Baguslah itu, Anet sudah siap mental menghadapi kemungkinan yang satu itu. Beberapa hari kemudian, apa? Mama memberi izin Dani ikut papa. Mama kan tahu Dani tidak mau. Keluh Dani yang terkejut memberitahukan keinginan ayahnya dalam memilikinya. Kalau pernikahan kedua menyebabkan Anet bercerai dengan Faisal. Dengar dulu rencana mama yang sebenarnya, Dan. Kamu jangan asal protes, tegur Anet menyurutkan emosi anaknya. Kamulah kunci keputusan papa dalam menceraikan mama. Papamu sebenarnya menghendaki kami tidak bercerai, malahan akan menceraikan Reni kelak. Tapi mama bertahan dengan keputusan mama. Papamu boleh kawin lagi, asalkan mama diceraikan. Nah, lantas papamu menanyakan keberadaan dirimu. Jadi, mama relakan kamu ikut papa. Maksudnya supaya papamu tidak ragu-ragu menikahi Reni dengan adanya kamu. Kalau jauh-jauh hari kamu menolak, papamu akan ragu menuruti pemikiran mama. Malah, papamu bisa membatalkan perkawinannya dengan menyuruh Reni menggugurkan kandungannya. Jelas Anet panjang lebar kepada Dani. Dani bingung, tetapi ia mencoba mengerti apa yang dijelaskan oleh mamanya. Terima kasih sudah menyimak. Ikuti kisah selanjutnya hanya di Mami Yati Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.